Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sahabat-sahabat ASN dimanapun berada, berikut akan kami sampaikan proses pengisian bukti dukung setelah draft SKP kita ajukan dan mendapatkan persetujuan dari atasan atau tim penilai ya. Langsung saja kita login masuk ke SKP kita. Ini kebetulan SKP saya sebagai pengawas madrasah. Oke. Ini adalah tampilan dari sasaran kinerja pegawai yang sudah statusnya berubah menjadi persetujuan. Pada tutorial saya sebelumnya adalah proses pembuatan rencana yang masih dalam bentuk draft ya. Setelah kita klik ajukan, kemudian akan dilakukan persetujuan, maka statusnya akan berubah semacam ini ya. Bagaimana cara pengisian dari target-target yang sudah kita tentukan pada indikator kinerja individu kita ini, Bapak Ibu ya. Kita kan sudah melakukan proses penginputan rencana ya. Entah itu dari rencana pimpinan yang sudah kita intervensi, kemudian rencana hasil kerja kita, kemudian kita sudah menentukan aspek indikator kinerja individu dan target bulanan. Nah, saatnya kita melakukan penguploadan bukti dukungnya terhadap rencana yang sudah kita buat. Oke. Selanjutnya mari kita klik langsung SKP kita ini yang ada pada bagian kiri ini. Kita klik SKP. Kemudian kita akan masuk pada proses penginputan dengan cara klik penilaian. Sekali lagi, klik penilaian. Ini statusnya sudah persetujuan ya. Kalau masih belum status persetujuan, tentu menu ini belum muncul ya. Oke, kita klik penilaian. Nah, ini Bapak Ibu untuk penilaian SKP ya. Semestinya SKP ini memang disusun di awal Januari ya. Tapi keberadaan kita saat ini sudah hampir di ujung Desember. Untuk pembuatan rencana yang sudah disetujui pada bulan Januari, tentu kita akan melakukan proses rencana aksi, kemudian pengisian bukti dukung, kemudian ada umpan balik atau feedback perilaku yang dilakukan oleh pimpinan atau tim penilai ya. Cuman karena kondisi kita di akhir tahun, maka tentu ini tidak bisa kita lakukan. Nanti yang kita lakukan adalah untuk input bukti dukung pada tahunan yang ada di bawah ini. Jadi ada paling bawah, kita scroll ke bawah. Nah, ini tahunan periode final 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember ya. Batasnya adalah nanti 5 Januari 2024. Kita nanti akan melakukan pengisian bukti dukung dan lihat hasil itu di sini Bapak Ibu ya. Sekali lagi kenapa? Karena kita sudah di penghujung tahun. Jadi tidak mungkin melakukan rencana aksi pada bulan-bulan yang sudah terlewati ya. Oke, langsung kita klik pengisian bukti dukung dan lihat hasil. Nah, ini Bapak Ibu. Ini nanti kita akan melakukan pengisian dari bukti dukung realisasi ya. Untuk feedback sekali lagi dilakukan oleh atasan kita. Namun sebelumnya, untuk mempermudah di dalam pengisian baik itu bukti dukung maupun realisasi, kita perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, kita sudah menyiapkan form Excel ya. Form Excel ini mulai dari merencanakan SKP sudah kita siapkan ya, supaya nanti dalam penginputan pada aplikasi kinerja mudah ya. Ini kemarin rencananya sudah kita tata semacam ini.
Kemudian ada lampiran SKP, kemudian kita buatkan aksi bukti dukung ya. Aksi bukti dukung. Tiap RHK kita dan indikator kerja individu kita sudah menyeting bukti dukung dalam bentuk apa, kemudian realisasinya ya. Kenapa perlu ini, form ini? Sekali lagi mempermudah di dalam pengisian. Misalkan pada RHK kita yang pertama tersusunnya program pengawas dalam meningkatkan kualitas penerapan kurikulum dan pola pembelajaran inovatif di madrasah misalkan ya. Kemudian di sini ada indikator individu kita. Kemudian kita set bukti dukungnya ya. Bukti dukungnya nanti dalam bentuk nama bukti dukung, misalkan program pengawas tahun 2023. Kemudian kita nanti akan memasukkan link file program pengawasan ini, di mana dokumen dari program pengawasan ini nanti kita upload dulu ke Google Drive ya. Karena yang diinginkan di e-kinerja itu adalah linknya ya, bukan filenya secara langsung. Nah, bukti-bukti dukung ini harus kita siapkan terlebih dahulu, kita tata ya. Realisasi nanti juga demikian, sudah kita setting ini. Misalkan kita merencanakan 6 program, kemudian nanti kita akan upload di Google Drive 6 program ya. Ini sangat penting supaya nanti mempermudah kita kalau masuk ke e-kinerja. Nah, kemudian karena kita membutuhkan bukti dukung, maka siapkan bukti-bukti dukung dari perencanaan yang sudah kita tata pada saat menyusun SKP rencana. Seperti ini Bapak Ibu, misalkan yang milik saya. Bukti dukungnya sudah saya siapkan dalam folder besar ini. Kemudian di dalamnya sudah saya siapkan bukti-bukti dukung ya. Misalkan di sini ada RHK saya ada 12 ya. Misalkan program pengawasan tahun 2023 sudah saya siapkan seperti ini Bapak Ibu ya. Kemudian ada evaluasi pelaksanaan program pengawasan ya. Kemudian ada program pembimbingan dan evaluasi beserta kuantitasnya sudah saya perhitungkan. Kemudian penilaian kinerja kepala madrasah ada 1 file misalkan. Siapkan semua bukti-bukti dukung itu, kemudian upload di Google Drive ya. Kita masuk ke Google Drive. Oke. Nah, seperti ini. Kemudian kita bisa mengupload semua dokumen bukti dukung kita, upload folder Bapak Ibu ya. Upload folder. Kemudian kita cari ini bukti dukung saya. Langsung saja klik upload ya. Ini ada papan konfirmasi upload 47 file ke situs ini, kita klik upload ya. Oke, proses upload berjalan, tentu membutuhkan waktu yang lama. Sementara kita skip dulu biar cepat Bapak Ibu ya. Baik, kita lanjutkan proses upload bukti dukung e-kinerja sudah selesai. Kita lihat di Google Drive kita. Oke, ini sudah kita tata bukti-bukti dukung kita ya. Dari RHK kita yang pertama sampai RHK kita yang terakhir. Ini RHK pertama, kedua, ketiga, keempat. Langkah selanjutnya adalah kita klik kanan. Ya, ini yang pertama ya, yang nomor 1. Kemudian kita klik bagikan. Nah, yang paling perlu diperhatikan nanti dalam pembuatan link ini adalah akses umumnya ini akan kita ubah dari dibatasi menjadi siapa saja yang memiliki link ya. Kalau tidak kita ubah semacam ini Bapak Ibu, maka nanti tim penilai tidak bisa melihat dokumen kita ya. Kemudian kita lakukan salin link.
masukkan dulu di konsep kita seperti ini. Ini yang pertama. Oke, kita lewat ini ya, address bar ya. Oke, ini adalah link dokumen kita yang pertama, yaitu program pengawasan tahun 2023, RHK kita yang pertama. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, kita klik selesai. Yang kedua juga demikian, kita klik bagikan, kemudian kita ubah menjadi siapa saja yang memiliki akses link ini, kemudian saling link, pindahkan ke rencana RHK kita yang kedua. Kita enter. Yang ketiga juga demikian. Kita klik selesai, RHK kita yang ketiga, bukti dukungnya. Kita klik kanan, kemudian bagikan, kemudian akses umum, kita ubah menjadi siapa saja memiliki link ini. Kemudian kita salin. Oke. Kemudian kita masukkan link ini, kita klik selesai, kita masukkan link ini ke bukti dukung pada RHK kita yang ketiga. Oke, saya kasih contoh 3. Ini kita matangkan konsepnya dulu, sehingga nanti ketika kita masuk ke e-kinerja tinggal memindah-mindah dengan mudah Bapak Ibu ya. Ini adalah proses pembuatan link bukti dukung. Sekali lagi, bukti dukung yang akan kita masukkan pada e-kinerja itu adalah berupa link. Bisa dalam bentuk link Google Drive, bisa dalam bentuk Dropbox atau itu ya. Terserah Bapak Ibu nyamannya melakukan penyimpanan dokumen di mana ya. Oke, ini nanti akan kita lakukan untuk semua RHK kita. Cara memasukkan link di konsep Excel-nya itu begitu ya. Memang ini cara tiap ASN menggunakan cara masing-masing ya. Ini cara versi saya supaya nanti waktu masuk kinerjanya mudah. Oke. Selanjutnya, lakukan seperti itu pada semua RHK. Kita siapkan linknya. Kalau ini sudah kita lakukan semua, baru nanti kita mengkonsep tentukan realisasinya ya. Kalau ini 6, realisasi 6. Ini 100%, ini saya buat 95% realisasi. Karena memang secara kualitas, barangkali bukti dukung kita secara kesesuaian itu tidak murni 100% sempurna gitu ya. Sehingga ini saya pilih realisasi 95%, asal jangan terlalu rendah ya. Nanti bisa-bisa nilainya di bawah ekspektasi ya. Kemudian ini target bulannya sudah kita setting semua di sini ya. Kemudian sumber data kita tulis Google Drive program pengawasan tahun 2023 untuk kuantitas, kemudian untuk waktu kualitas kita tulis bukti dukung teridentifikasi. Kemudian untuk waktu kita isi nanti ketepatan waktu gitu saja. Oke, ini adalah konsep Excel. Kalau sudah selesai kita langsung masuk ke aplikasi e-kinerja. Baik Bapak Ibu, kita kembali ke SKP e-kinerja kita ya. Ini ada hasil kerja. Kita sudah menentukan rencana hasil kerja kita beserta target tahunannya. Misalkan untuk RHK kita yang pertama tersusunnya program pengawasan dalam meningkatkan kualitas penerapan kurikulum dan pola pembelajaran inovatif di madrasah. Untuk kuantitas sudah kita tentukan 6 program, kita siapkan 6 program yang sudah kita upload di Google Drive tadi. Kemudian kualitas 100% dan waktunya 12 bulan. Di sini ada bukti dukung ya untuk mengupload file link yang sudah kita linkkan di Google Drive. Nanti kita taruh di sini. Kemudian ini kita menentukan realisasi. Ini realisasi ini sepertinya kita menilai diri sendiri ya. Kalau misalkan targetnya 6, nanti upload bukti dukungnya berapa. Jadi kita tentukan sendiri sebelum nanti kita dinilai atau dilakukan umpan balik feedback oleh
atasan kita atau tim penilai. Oke, langsung saja kita simulasikan penguploadan bukti dukung yang pertama pada aspek kuantitas 6 program. Kita klik tambah ya. Kita klik tambah ya. Ini ada tambah bukti dukung, ada nama bukti dukung dan ada bukti dukung link ke file Google Drive ya. Kita langsung saja masuk ke Excel kita. Ini sudah ada nama bukti dukung. Jadi nama bukti dukung ini untuk aspek kuantitas, kualitas dan waktu, nama bukti dukungnya sama. Begitu juga dengan bukti dukung link juga sama ya. Oke, kita kopikan di sini Bapak Ibu nama dari bukti dukung. Kita pastekan di sini. Kemudian nama linknya juga, karena kita sudah setting tadi itu, ini nama linknya Google Drive. Tinggal kita masukkan di sini saja. Oke, selesai. Kemudian kita klik OK. Masih loading, kita tunggu. Oke, bukti dukung sudah kita masukkan. Selanjutnya kita tentukan realisasi ya. Kita klik edit realisasi. Di realisasi ini kolom realisasi ya. Ini kita merealisasikan 6 program sesuai dengan target ya. Kita masukkan di sini Bapak Ibu untuk realisasi. Oke. Kemudian sumber datanya ini kita tuliskan di sini. Kita copy di sini. Kemudian kita tuliskan di sini. Oke, sumber data ini memang kalimatnya tidak ada ketentuan baku. Jadi kita tuliskan saja sumber datanya itu dari Google Drive. Filenya namanya program pengawasan tahun 2023 ya. Kemudian kita klik OK. Nah, bukti dukung sudah masuk, realisasi sudah masuk ya. Kita memprogramkan 6 program, terrealisasi 6 program. Kemudian kita lanjut ke kualitas Bapak Ibu, ke kualitas ya. Kita akan mengupload bukti dukung dengan klik tambah ya. Nah, kita masuk lagi ke sini, nama bukti dukungnya sama. Kita tuliskan di sini. Kemudian filenya juga sama Bapak Ibu. Kita ambilkan dari sini. Kita pastekan di sini. Oke. Kemudian kita klik OK. Kita klik OK lagi. Sudah masuk ya. Untuk bukti dukung ya. Untuk realisasi juga demikian seperti tadi. Karena ini kualitas ya. Kita targetnya kan 100%. Bagaimana dengan kualitasnya? Kita mengkonsep di sini kualitasnya adalah 95% ya. Mungkin secara kuantitas sudah tercapai 100%, tapi secara kualitas bagaimana kualitas laporan itu kan biasanya tidak 100%. Mungkin 95 atau sampai Bapak Ibu tulis 100% juga nggak apa-apa ya. Terserahlah. Nah, kemudian sumber datanya dari mana? Sumber datanya ini kita tulis saja di sini bukti dukung teridentifikasi ya. Ini untuk sumber data kualitas ya. Kemudian kita klik OK. Kita tunggu, masih loading ya. Nah, sudah keluar Bapak Ibu 95% berdasarkan bukti dukung. Tinggal kita memasukkan waktu ya. Kita klik tambah. Nah, bukti dukungnya namanya sama seperti tadi Bapak Ibu. Ini program pengawasan. Kemudian untuk linknya juga sama. Oke. Kita klik di sini. Kemudian kita klik OK, kita klik OK lagi ya. Bukti dukung waktu sudah kita masukkan. Tinggal kita memasukkan realisasi dari waktu. Kita klik. Kemudian kita lihat terrealisasi 12 bulan kan. Kita tulis di sini 12 bulan. Oke. Kemudian sumber datanya kita tulis saja karena waktu ya. Kita deskripsikan sebagai
ketepatan waktu. Kita klik OK. Sudah untuk RHK pertama, bukti dukung dan realisasi sudah kita entry datanya. Oke, saya kasih simulasi satu lagi untuk RHK saya yang kedua, yaitu terlaksananya evaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan pada madrasah dalam penerapan metode pembelajaran inovatif dalam kurikulum ya. Kita mulai lagi dengan tambah pada kuantitas. Ini kita targetkan 4 laporan ya. Kita klik tambah. Kemudian nama bukti dukung Bapak Ibu. Tinggal kita klik dari sini saja ya. Karena kita ini adalah menyusun laporan hasil pelaksanaan program pengawasan. Kita tulis nama bukti dukungnya adalah laporan evaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan ya. Kemudian kita tulis di sini nama bukti dukungnya. Nah, untuk linknya tinggal kita copy dari sini ya. Jadi enak dan mudah sekali kalau sudah kita punya konsep di Excel-nya itu ya. Kemudian kita tinggal klik OK ya. OK lagi. Udah masuk ya. Kemudian kuantitas. Kuantitas kita entry realisasinya. Kita sudah menargetkan 4 program. Karena kita sudah membuat 4 laporan ya. Karena kita sudah membuat 4 laporan, berarti nanti kan targetnya itu sesuai dengan realisasi. Kita klik edit. Nah, realisasinya ini ya berapa? Ini sudah kita konsep 4 laporan ya. 4 laporan. Sumber datanya dari mana ya? Sumber datanya ini kita bisa copy dari sini. Kemudian kita klik tempel. Sumber datanya dari Google Drive. Laporan evaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan, kita klik OK. Nah, kuantitas sudah selesai. Tinggal kualitas. Kita klik tambah untuk memasukkan bukti dukung. Sama seperti kuantitas tadi, ya. Kita klik ini, judul daripada nama bukti dukungnya. Tuliskan di sini. Linknya kita ambil dari yang ini tadi, oke. Kemudian kita masukkan di sini Bapak Ibu ya. Kemudian kita klik OK, OK. Nah, baru kita menentukan realisasi dari persentase ini ya. Kita mengkonsep untuk realisasi ini 95% ya. Misalkan begitu. Sekali lagi Pak, ini bebas Bapak Ibu tulis 100% juga nggak apa-apa ya. Kemudian sumber datanya cukup diklik. Kemudian di copy, masukkan di sini. Bukti dukung teridentifikasi. Ini untuk kualitas. Kemudian kita klik OK. 95% berdasarkan bukti dukung teridentifikasi. Tinggal kita menentukan waktu ya. Seperti tadi. Untuk waktunya sesuai rencana adalah 12 bulan. Satuannya ketepatan waktu ya. Tinggal kita oh, ini masalah bukti dukung dulu ya. Bukti dukungnya kita ambilkan dari sini jadi Bapak Ibu namanya. Nah, sama semua kan? Nama bukti dukung. Kemudian linknya ya sama seperti tadi Bapak Ibu, linknya pakai ini ya. Oke, kemudian kita klik OK ya, OK lagi. Tinggal kita memasukkan realisasi pada waktu. Kita klik edit. Nanti kita kan di konsep realisasi 12 bulan ketepatan waktu ya. Kita tulis 12 bulan. Ini. Kemudian sumber datanya adalah ketepatan waktu. Kemudian kita klik OK. Nah, ini sudah saya contohkan, simulasikan cara memasukkan bukti dukung dan realisasi Bapak Ibu ya.
Ini sudah saya isi semua untuk RK saya ini. Sampai pada tugas tambahan ya. Oke. Sudah selesai semua. Tugas tambahan juga sudah kita isi. Untuk perilaku kerja ini nanti yang ada feedback langsung dari atasan atau pimpinan ya. Nah, kalau sudah begini, Bapak Ibu, sudah kita isi semua bukti dukung dan realisasi. Selanjutnya apa yang kita lakukan? Kita bisa melakukan pencetakan Bapak Ibu ya. Cetak form penilaian, cetak form penilaian ya. Bisa kita klik di sini Bapak Ibu ya, nanti kita cetak seperti ini ya. Nah, seperti ini hasil dari cetak form penilaian. Ini masih loading Bapak Ibu ya. Nah, ini bisa kita download sekaligus kita baca lagi ya. Yang kita input itu sudah betul apa? Masih ada kekurangan atau kesalahan ya. Kalau masih ada kekurangan dan kesalahan itu bisa kita lakukan edit kembali. Nah, ini bisa kita download Bapak Ibu. Bisa kita download. Seperti ini ya. Kita tulis penilaian SKP ya. Seperti ini juga boleh ya. Kemudian kita save atau kita simpan ya. Kita kembali lagi ke Inirja kita ya. Ini sudah selesai. Kita tutup. Selanjutnya nanti SKP kita ini akan dilakukan feedback oleh pimpinan. Mungkin nanti feedbacknya dalam bentuk tulisan atau tanda jempol ya, bagus, baik, terus ada tanda jempolnya nanti di sini tuh. Kalau sudah ada penilaian dari pimpinan atau dari atasan kita secara langsung, termasuk juga nanti untuk perilaku kerja juga ada feedback dari atasan atau pimpinan. Nah, sementara kami cukupkan tutorial kita tentang pengisian dari bukti dukung dan realisasi untuk pengentrian tahunan karena kita berada di posisi akhir Desember ya. Mudah-mudahan tutorial ini ada guna dan manfaatnya. Saya akhiri wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.